Sekarang aku lagi di Tugu Jogja. Sebelum Tugu Jogja atasnya lanjut seperti itu, Tugu Jogja itu belum ujungnya seperti itu. Ini ada misterinya loh. Kalau kalian mau tahu misterinya, simak videonya ya. Tugu Jogja dibangun pada tahun 1755 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I. Beliau ini pendiri Keraton Yogyakarta. Tugu memiliki nilai simbolis dan merupakan garis yang bersifat magis loh teman-teman, karena menghubungkan Laut Selatan, Keraton Yogyakarta, dan Gunung Merapi. Pada saat awal berdiri, secara tegas, bangunan menggambarkan manunggaling kawula Gusti, yaitu semangat persatuan rakyat dan penguasa untuk melawan penjajah. Semangat persatuan tersebut, atau yang disebut golong gilik, tergambar jelas pada bangunan tugu. Tiang tugu berbentuk gilik atau yang disebut silinder, dan puncaknya berbentuk golong atau disebut bulat. Akhirnya tugu disebut tugu golong gilik. Fungsi lain dari tugu sebagai patokan arah saat Sri Sultan Hamengkubuwono I melakukan meditasi yang menghadap puncak Gunung Merapi pada saat itu. Pada saat awal dibangun, tugu berbentuk silinder yang mengkerucut di atas. Bagian dasarnya berupa pagar yang melingkar dan bagian puncaknya berbentuk bulat. Saat itu ketinggiannya tugu golong gilik mencapai 25 meter teman-teman. Pada 10 Juni 1867, kondisi tugu berubah total, yang mana saat itu terjadi bencana gempa bumi besar yang mengguncang Yogyakarta. Kondisi tersebut membuat bangunan runtuh. Saat runtuh inilah bangunan tugu dalam kondisi transisi, karena makna persatuan tidak tercermin dalam bangunan tugu. Pada 1889, keadaan tugu berubah ketika pemerintah Belanda merenovasi seluruh bangunan tugu. Bangunan dibuat dengan bentuk persegi yang setiap sisinya dihias semacam prasasti. Bagian tersebut menunjukkan siapa saja yang terlibat dalam renovasi tersebut. Renovasi tersebut merubah bentuk tugu dari bentuk awal. Bagian tugu tidak lagi bulat, melainkan berbentuk kerucut yang runcing. Sejak saat itu, tugu disebut sebagai The White Pal atau Tugu Pal Putih. Ketinggian tugu menjadi 15 meter atau lebih rendah 10 meter dari bentuk semula. Sebenarnya, perombakan itu merupakan taktik Belanda yang bertujuan mengikis persatuan antara rakyat dan raja. Akan tetapi, melihat perjuangan rakyat dan raja di Yogyakarta yang terjadi setelahnya, taktik Belanda tersebut gagal. Tugu mempunyai 4 bentuk fisik, yaitu kotak berundak pada bagian bawah sebagai landasan, kotak dengan prasasti pada setiap sisi, piramid tumpul dengan ornamen yang menempel pada setiap sisinya, dan puncak tugu yang berbentuk kerucut ulir. Bentuk-bentuk tersebut dikombinasi dengan hiasan-hiasan yang memiliki simbol Jawa seperti kering atau yang disebut hastakarya, panah, daun waru, daun loto, daun teratai, jangat kinatelon, bentuk praba, binatang sudut 6, deretan titik atau cecek, wajik, bentuk air tetes, dan setiliran. Di samping itu, terdapat tulisan Jawa di keempat sisinya. Warna yang digunakan pada tugu merupakan kombinasi coklat hitam dan warna emas yang terdapat pada puncak tugu Yogyakarta.
Bentuk tugu secara geometris terdiri dari balok, prisma, dan untiran seperti kuncup. Nah teman-teman, itulah misteri tugu Golong Gilik atau tugu pal putih yang saya maksud. Kamu bisa melihat dan mengamati tugu ini secara langsung di kota Yogyakarta. Yuk kunjungi kota Yogyakarta. Kamu bisa ajak kakak, adik, serta keluargamu dan teman-temanmu. Nah, agar saya terus bersemangat berbagi cerita, permainan, games, kuis, dan perjalanan, bantuin channel keluarga ini Taraken dengan like, subscribe, dan komen di channel ini ya.